Shalom, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Sabtu 27 Februari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami saat ini hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dan mampu mewujudkan firman-Mu dalam sikap, perilaku hidup, dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tujuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa satu keteladanan hidup lebih bermakna dari 1000 kata tentang nasihat-nasihat yang baik. Ya, memang keteladanan hidup lebih konkret dan lebih bisa dilihat secara langsung oleh banyak orang. Seorang anak akan dengan mudah mengikuti keteladanan dari orang tuanya. Teladan hidup yang baik akan mudah dimengerti, dipahami, dan diikuti oleh seorang anak daripada 1000 nasihat tentang hal yang baik. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi agar jemaat di Filipi mengikuti teladan hidup Rasul Paulus dan semua mereka yang senantiasa setia memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka yang memberitakan Injil dan telah menjadi teladan hidup atau mampu menjadi teladan hidup yang baik bagi jemaat di Filipi adalah Timotius dan Epafroditus. Dan jemaat di Filipi harus meneladani kehidupan Rasul Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Mengapa Rasul Paulus menegaskan tentang keteladanan hidup yang harus diikuti oleh jemaat di Filipi? Karena ada banyak penyesat-penyesat yang berusaha menyesatkan kehidupan jemaat. Mereka adalah seteru salib Kristus yang berusaha untuk mengacaukan iman jemaat Kristen di Filipi. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang menyesatkan, yang tidak memberikan teladan hidup yang baik, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Mereka tidak mengalami kehidupan damai sejahtera. Mengapa? Karena mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka mencari kemuliaan diri dan pikiran mereka tertuju kepada hal-hal duniawi. Dan Rasul Paulus menegaskan agar jemaat di Filipi tidak mengikuti cara hidup dari para penyesat. Sebaliknya, Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Filipi
mengikuti teladan hidup Rasul Paulus dan juga Timotius serta Epafroditus yang telah dengan setia memberikan kehidupan, tenaga, waktu untuk pelayanan kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sebagai pengikut Yesus Kristus sudah memberikan teladan yang baik bagi saudara-saudara kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita? Kita yang adalah pengikut Yesus Kristus yang telah menerima keselamatan, biarlah kiranya kita boleh mencerminkan teladan hidup yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Teladan hidup yang tertuju pada Yesus Kristus. Kita boleh mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tunjukkan teladan hidup yang baik. Tunjukkan teladan hidup yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kiranya kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita boleh memancarkan kasih Kristus. Kita boleh mewujud nyatakan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah kiranya teladan hidup itu kita boleh nyatakan kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita sampai akhir hidup kita. Teladan hidup akan lebih bermakna, lebih bisa diikuti daripada 1000 kata tentang hal yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus meneladani kehidupan Kristus, dan biarlah kiranya kehidupan Kristus itu terwujud dalam hidup kita, sehingga kita pun menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi saudara-saudara kami. Tuhan tolong agar kami tidak hanya mampu untuk berkata-kata yang baik, tapi kami mampu untuk mewujud nyatakan kata yang baik lewat tindakan, lewat perbuatan, sehingga tindakan dan perbuatan kami menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau kiranya memberkati kami di sepanjang hari ini, dan biarlah kiranya dalam sikap perilaku hidup tutur kata kami senantiasa menunjukkan teladan hidup yang baik. Biarlah kiranya sikap perilaku hidup dan tutur kata kami dicontohi, diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.